Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Pria bertopeng itu ditelan untuk sementara waktu, dia menatap Chen Nan dengan ganas, dan berkata setelah beberapa saat, Chen Nan, kamu harus gila, hari ini kamu tidak bisa melarikan diri dengan sayap. Chen Nan berhenti berbicara dan menyatakan posisinya dengan tindakan, memegang pisau panjang langsung di tangannya. Pria bertopeng lainnya mengatakan, jangan berpikir bahwa Anda benar-benar melompat ke atas kekuasaan setelah perang di ibu kota Jin. Sejauh yang kami tahu, alasan mengapa Anda dapat membunuh Taoran, yang berada di dekat kerajaan urutan kelima terakhir kali, adalah itu karena latihan yang sangat sombong. Yah, tidak peduli seberapa hebat dan berbahaya latihan ini, Anda tidak dapat melakukannya setiap saat. Petik 2. Chen Nan memandang beberapa orang dengan heran, tetapi dia tidak berharap mereka memiliki wawasan seperti ini. Kemudian dia mencibir, Anda semua takut pada diri sendiri, dan Anda ingin saya menjelaskan sendiri. Nah, saya mengerti, Anda masih ingin mengalihkan perhatian. Perhatian saya, untuk menutupi orang-orang secara rahasia, ingin menyerang saya. Orang-orang di belakang keluar, tidak menutupi. Saya masih bertanya-tanya sekarang, beraninya saya menggunakan kayu limbah ini untuk menantang saya, ternyata lewat sini. Kerudung di wajah keempat orang bertopeng itu bergetar. Dapat dilihat bahwa hati mereka sangat marah. Memang, dengan 2 prajurit barat tingkat pertama dan 2 penyihir tingkat pertama, tidak mungkin membantu Chen Nan. Cukup arogansi, tapi modal gila. Kedua prajurit bertopeng itu keluar dari balik tribun di pintu masuk Yan Wuchang. Dari momentum yang diungkapkan oleh keduanya, mereka jelas telah mencapai kondisi orde kedua, dan keduanya menghalangi jalan keluar. Chen Nan menghela nafas dan berkata, apakah kamu ingin keluar satu persatu, dan 2 lainnya juga akan keluar. Kedua penyihir keluar dari rahasia dan berdiri bersama kedua pria tadi. Dengan cara ini, total 8 orang menempelkan Chen Nan di tengah Yan Wuchang. 4 penyihir melayang di udara dan mulai mengumpulkan energi magis. 4 prajurit maju perlahan dan mulai mengumpulkan keterampilan mereka untuk mengemudi menuju Chen Nan. Pada saat ini, kekuatan 8 telah ditunjukkan. 3 dari 4 penyihir berada di negara tingkat pertama, dan 1 telah mencapai negara tingkat kedua. Keempat praktisi seni bela diri semuanya bertarung di barat, 2 di antaranya berada di negara bagian pertama, dan 2 lainnya telah mencapai negara bagian kedua. 5 master tingkat pertama, dan 3 master tingkat kedua, kekuatan ini dikombinasikan, kekuatan luar biasa. Selain itu, penyihir dan pejuang bekerja sama satu sama lain, kombinasi ini adalah yang paling mengerikan, yang sangat meningkatkan kekuatan ofensif dan pertahanan. Bagaimana kekuatan 8 master peringkat bisa dipersatukan bersama, jika Chen Nan belum lama berkultivasi untuk kemajuan besar, ia akan melarikan diri sekarang. Mengingat telah menderita beberapa pengepungan, ia mempraktikkan kerja keras setelah kemajuan besar, dan berhasil dalam beberapa praktik di luar sekolah yang membutuhkan keterampilan yang kuat untuk dapat melakukan. Pada saat ini, ia bertekad bahwa ia dapat melarikan diri dengan bantuan langkah-langkah virtual Allah. Langkah virtual misterius ini sangat misterius, dapat membuat seseorang bergerak secepat kilat, cocok untuk huru hara dan lebih cocok untuk melarikan diri. Dikatakan bahwa level tertinggi dapat diangkat dari tanah dan terbang di udara. Tidak memiliki arti moral bagi para pembunuh ini. Chen Nan bergegas menuju pria bertopeng yang terluka dengan pisau panjang, dan itu kilat cepat, dan dia bergegas ke matanya dalam sekejap mata. Semua orang bertopeng terkejut, tanpa diduga, Chen Nan mengambil inisiatif untuk menyerang, dan kecepatannya luar biasa, seperti hantu, dan kakinya melayang menjauh dari tanah. Pesulap di udara dengan tergesa-gesa meluncurkan sihir, dan 3 prajurit yang tersisa dengan cepat diselamatkan. Tapi kecepatan Chen Nan benar-benar terlalu cepat, Seng Su layak untuk gerak kaki kuno dan indah, dia bergegas ke pria bertopeng dalam sekejap, menembak tanpa ampun, pedang panjang melintas dalam cahaya dingin, dan cahaya menyilaukan melintas. Setelah itu, Daoki bergegas masuk ke tubuh pria bertopeng itu. Pedang di tangan pria bertopeng itu belum terangkat, jadi dia berteriak dan jatuh. Meskipun Daoki tidak menembusnya, sebagian besar Daoki menembus tubuh, yang telah menghancurkan banyak meridiannya, dan keterampilannya hampir sepenuhnya dihapuskan. Bukan karena orang-orang bertopeng tidak cukup kuat, itu hanya karena Chen Nan telah menusuk tulang rusuk kirinya di luar alun-alun belum lama ini, dan berat berada di tubuhnya. Selain itu, kecepatan Chen Nan terlalu cepat, jadi dia jatuh. Tubuh Chen Nan seperti lampu listrik, meninggalkan gambar sisa dan dengan cepat kembali ke tempat semula, beberapa serangan sihir jatuh dari udara dan jatuh, 3 seni bela diri yang bergegas dengan cepat juga menembak dengan sia-sia. Keterampilan ini membuat orang-orang bertopeng ini menarik napas, yang benar-benar menakutkan, dan mereka belum benar-benar bertemu satu sama lain. Pria bertopeng yang jatuh ke tanah berjuang untuk bangkit dan berjalan keluar dari lapangan tanpa kata-kata. Chen Nan tidak menghentikannya. Dia tahu kekuatan pukulan barusan. Jika tidak ada keajaiban terjadi, meridian yang hancur dari orang itu akan sulit untuk dipulihkan. Dia mungkin tidak akan pernah memasuki dunia latihan dalam hidupnya. Semua orang bertopeng diam, mungkin mereka memiliki kesadaran ini sejak lama, si pembunuh akan terus membunuh, dan kehidupan dan kematian akan dibayar kembali dengan cepat atau lambat, meninggalkan kehidupan pada akhirnya mungkin merupakan hasil terbaik. Orang-orang ini memiliki puluhan nyawa di tangan mereka, semuanya generasi berdarah dingin, setelah keheningan singkat, mereka pulih dan berteriak ke arah Chen Nan. Jika ada konfrontasi head-to-head, Chen Nan benar-benar bukan lawan dari ketujuh ini.
Bagaimanapun, kekuatan gabungan dari 3 praktisi tingkat kedua dan 4 praktisi tingkat pertama terlalu kuat. Tapi sekarang dia telah menguasai langkah imajiner para dewa, seperti bantuan para dewa. Setelah pukulan, dia dengan cepat mundur, tubuhnya berubah menjadi hantu di bidang seni bela diri, dan itu tidak dapat diprediksi, membuat 7 orang merasakan perasaan tak berdaya. Para penyihir di udara ketakutan. Mereka dapat bergerak cepat di udara. Ini adalah keuntungan terbesar mereka, tetapi mereka tidak dapat secara akurat menangkap sosok Chen Nan. Beberapa serangan sihir gagal. Hati Chen Nan sangat gembira, dan langkah virtual Tuhan sangat misterius. Dalam menghadapi pengepungan semua orang, ia bergerak bolak-balik dengan tenang, bepergian antara dendam dan sinar ajaib, tanpa hambatan. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya karena langkah virtual Allah. Alam Dacheng tingkat ketiga dan alam primer tingkat ketiga tidak sama. Pada saat ini, basis kultivasinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang Chen Nan hampir tak terkalahkan. Dia tidak lagi sengaja menghindari gelombang www.metalnovel.com gelombang dan mulai aktif menyerang. Dalam sekejap, ada roh pedang emas yang tak terhitung jumlahnya di bidang seni bela diri pertunjukan. Klik, dengan keras, kilat menyambar di udara. Chen Nan tidak menghindari berkedip, mengangkat pisau dan memotong ke atas, hampir 2 kaki panjangnya, bilah yang sebenarnya patah ke langit. Dengan suara, dentuman, kilat menghantam bilah pedang. 2 energi dari sifat yang berbeda bertabrakan satu sama lain, meledak keluar dari cahaya yang menyilaukan, dan akhirnya menghilang tak terlihat. Mulut Chen Nan tersenyum, menghadapi serangan sihir, dia tidak lagi bingung seperti sebelumnya. Bagaimanapun, sihir tidak lain adalah bentuk energi yang berbeda. Jika kekuatannya jauh lebih kuat dari energi itu, ia akan rusak. Dia ingat penampilan kumuh ketika dia berhadapan dengan penyihir sebelumnya. Ledakan rasa malu karena ketidaktahuan sihirnya, dia digunakan untuk berjuang dengan Phoenix Timur selama perang, dan dia memenangkan upaya yang luar biasa. Dia yakin bahwa jika dia sekarang bermain melawan Oriental Phoenix sekali lagi, dia tidak akan pernah repot seperti dia terakhir kali. Chen Nan memiliki pedang panjang di tangannya, dibuka dan ditutup melawan 7 master peringkat, dan untuk sementara waktu ia memainkan energi pedang, semangat juang, dan sihir di mana-mana di bidang seni bela diri. Jika seseorang melihat seorang pria muda yang tidak tertandingi di peringkat 7, dia akan kagum, dia pasti kagum dengan keberaniannya. Karena dia sudah tak terkalahkan, Chen Nan perlahan menenangkan pikirannya dan secara bertahap membenamkan dirinya dalam seni bela diri yang indah. Pada saat ini, ia tidak memiliki gangguan, hanya mengejar seni bela diri, dan pedang panjang di tangannya mengayunkan pikiran hati. Pedang-pedang yang indah berubah dari emas menjadi merah, dan kemudian oranye, terus berubah, dan aun pedang yang selalu berubah seperti pelangi. Gelisah, udara pedang yang tak tertandingi menyemburkan suara meledak ke udara. Chen Nan tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya, hanya jejak obsesi terhadap seni bela diri, banyak masalah yang masuk akal. Pada saat ini, dengan aliran ki sejati di tubuhnya, dengan memegang pisau panjang di tangannya, secara bertahap menjadi jelas. Tubuh Chen Nan mengungkapkan semburan cahaya berwarna-warni, dan pedang aun yang terinspirasi oleh pisau panjang di tangannya semakin kuat, dan sekitarnya dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni. 7 orang yang mengepungnya terkejut, mereka semua adalah pembudidaya. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami keadaan Chen Nan saat ini, mengetahui bahwa ia telah tenggelam dalam dunia bela diri yang luar biasa, dan kemungkinan besar akan membuat terobosan dalam perang. Ini berlangsung selama hampir setengah jam, dan ke-7 orang itu menjadi semakin takut. Mereka saling melirik dan memahami niat masing-masing, mengetahui bahwa Chen Nan tidak lagi diizinkan untuk melanjutkan, dan ia harus menemukan cara untuk menghancurkan kondisinya yang indah. 4 penyihir dengan panik mengumpulkan elemen magis di udara, energi magis melonjak, dan kemudian cahaya melintas, dan bilah angin yang luar biasa jatuh dari langit. Bilah angin bervariasi dalam ukuran, tetapi mereka semua berkilauan di udara, terdistribusi padat di udara, dan bisa ada ribuan saluran secara total. Serangan sihir yang mengerikan membengkak di udara dengan fluktuasi energi yang kuat. 3 prajurit yang mengepung Chen Nan juga mengumpulkan keterampilan mereka, dan ki satu demi satu, dan 3 warna ki, merah, oranye dan biru, menghantam Chen Nan dari 3 arah seperti gelombang. Serangan serba dari udara dan tanah, seperti ombak laut yang mengamuk, berbondong-bondong ke Chen Nan, tetapi dia tidak peduli. Tampaknya masih belum ada tanda-tanda, bangun, dan dia masih terbenam dalam seni bela diri yang indah itu. Tetapi pada saat ini, ki asli dalam tubuhnya dipercepat di bawah tekanan dunia luar, seperti sungai Yangtze, seperti sungai deras, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Kemudian ki asli dari tubuh meluap ke permukaan tubuh, dan warna tubuhnya memancarkan. Semakin kuat dan kuat, ketika pisau angin yang luar biasa itu berdampak keras, pisau panjang Chen Nan memutar di tangannya, dan pisau itu memotong langit terus-menerus. Pedang sengit keluar ke laut seperti naga, dan mereka kejam ke segala arah, naik ke langit, sebagian besar bilah angin terkejut, dan sebagian besar dari mereka menghilang di udara. Kemudian dia berbalik, pedangnya yang panjang terayun dengan keras, menyapu keempat sisinya, bilah pedang memotong kekosongan, dan sepenuhnya menghilangkan semangat bertarung yang seperti gelombang. Pada saat ini, bilah angin yang tidak menghilang di udara menghantam tubuh Chen Nan, tetapi tidak memotong ke tubuh Chen Nan seperti yang diharapkan penyihir. Lusinan bilah angin sangat terpengaruh oleh 3 inci di luar tubuhnya. Resistensi udara terkondensasi di udara, dan sulit untuk bergerak maju, dan kemudian bilah angin ini meledak dan menghilang sepenuhnya. Chen Nan menengadah ke langit dan menjerit, dan pedang panjang itu melayang ke langit.
Keempat pedang mencolok langit langsung melayang ke udara. Darah dan air terciprat. Kedua penyihir itu ditembus gas-gas dan jatuh ke tanah. Kehidupan dan kematian tidak diketahui. Dua penyihir lainnya bergegas ke langit dan tidak berani mendekat ke tanah. Tiga prajurit di tanah ketakutan. Dari awal hingga sekarang, mereka telah berjuang selama hampir setengah jam. Chen Nan tampaknya berjuang lebih dan lebih berani, dan tidak ada warna setengah lelah, tapi sekarang dia telah memisahkan dua penyihir, ada rasa dingin di hati mereka, dan ketiganya saling memandang dan dengan cepat berkumpul bersama. Chen Nan berjalan ke arah mereka dengan pedang panjang, dan setiap kali dia melangkah maju, bumi bergetar, dan tekanan ketiga prajurit itu mengubah wajah mereka. Potong, teriak Chen Nan. Pisau itu memecahkan kekosongan, dan pisau bermaterial dua kaki miring secara diagonal ke arah tiga orang itu, gas pedang yang tak tertandingi menunjukkan tekanan besar, membuat ketiga orang itu merasakan tekanan besar pada tubuh dan pikiran mereka. Mereka bertiga berani mengangkat pedang untuk bertemu satu sama lain, dan pertempuran yang indah itu bergegas menuju pedang yang menyilaukan, dan dua penyihir di langit menukik dengan cepat, membelah dua baut kilat besar, dan kemudian bergegas ke atas. Dendam tiga kali pertama bertabrakan dengan Daoman, tetapi terputus hanya dalam beberapa saat. Daomang juga meredup banyak, tetapi masih bergegas maju. Tiga seni bela diri bersama-sama dipaksa untuk menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, Chen Nan memegang dua baut petir besar dari langit. Beberapa pedang berat meledak menjadi kemarahan. Setelah bertemu dengan kilat, ia meledak ke udara dengan suara gemuruh. Dua energi terakhir diimbangi oleh dua hatchback, dan cahaya menyilaukan besar meledak dan menghilang ke dalam yang tak terlihat. Saat ketika serangan kilat dikalahkan, Chen Nan menginjak langkah virtual dewa, secepat kilat, dan bergegas menuju beberapa prajurit bertopeng di depan. Tiga prajurit terkejut, Chen Nan terlalu cepat, ketika mereka mengangkat pedang panjang mereka, Chen Nan sudah tiba. Ding dong, terdengar beberapa kali, pedang panjang di tangan ketiga pria itu telah dipotong oleh pedang mandrel yang diilhami oleh Chen Nan, dan ketiga pria itu memegang pedang itu bersama mereka. Chen Nan terlihat seperti hantu, dan dia bepergian di antara tiga orang, dan kemudian pedang membengkak dan kemudian menyapu ketiga orang itu. Pertempuran telah berlangsung selama hampir setengah jam. Pada saat ini, tiga pria bertopeng sudah kelelahan dan sulit untuk melawan. Gas pisau yang bergolak dan bergegas. Hanya dalam beberapa saat, pedang yang patah di tangan tiga orang benar-benar patah di bawah dampak dari gas pisau. Kedua penyihir di udara ingin menyelamatkan, tetapi kecepatan Chen Nan begitu luar biasa sehingga sulit untuk menangkap sosoknya. Ketakutan tidak sengaja melukai tiga prajurit bertopeng yang bertarung dengannya. Dia tidak berani melancarkan serangan sihir. Tiga prajurit bertopeng benar-benar sulit untuk ditolak dengan tangan kosong, dan salah satu dari mereka berteriak, "Berhenti, aku punya sesuatu untuk dikatakan." Chen Nan telah terbangun dari seni bela diri yang luar biasa itu, tetapi setelah mendengar ini, dia tidak tergerak. Pedangnya sama seperti sebelumnya, dan tak lama kemudian seorang pria bertopeng ditembus oleh pedang, dan darah mengalir, berguling berulang-ulang. "Berhenti, berhenti, aku akan memberitahu majikan, siapa yang ingin membunuhmu." Chen Nan berdiri di dekat pisau, dan pada saat ini dia merasa segar dan tidak merasa lelah. Dalam seni bela diri yang luar biasa barusan, meskipun ia tidak menembus batasan urutan ketiga gelombang www.metalnovel.com gelombang dan memasuki bidang urutan keempat, tetapi keahliannya seperti baja 100 alkimia disempurnakan lagi, lebih murni, banyak seni bela diri tampaknya masalahnya juga terintegrasi di negara itu. Dia memandang pria bertopeng dan mengejek, "Kamu benar-benar memiliki etika profesional." Tabir pria bertopeng itu bergidik, dan dia bisa terlihat marah dan malu. Orang yang akan membunuhmu adalah tiga pangeran kerajaan Yuyue, Rencian. Namun, karena kekacauan politik baru-baru ini di kerajaan Baiyue, dia telah kembali ke negara itu untuk memperjuangkan kekuasaan dan akan meninggalkanmu sepucuk surat. Oh, dia menyewamu untuk membunuhku, tetapi sebenarnya meninggalkanku sepucuk surat. Ya, dia berkata bahwa jika kita kalah, kita dapat memberikanmu surat itu. Kemudian, pria bertopeng itu mengambil sepucuk surat dari lengannya dan menjabat tangannya ke Chen Nan. Dua jari Chen Nan mencengkeram alat tulis terbang dan membukanya untuk menonton. Hanya ada beberapa kata di atas, "Aku mengerti hubungan antara kau dan Chu. Tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi, dan saya berharap suatu hari dapat bekerja sama dengan Anda." Chen Nan mengerutkan kening, dan kemudian meremas kertas itu, meninggalkan gambar sisa di tempat, dengan cepat bergegas ke dua prajurit bertopeng, dan mengangkat pisaunya. Keduanya tertangkap basah. Beberapa berteriak setelah bertatap muka. Pisau menembus tubuh dan keduanya jatuh ke tanah. "Kamu, maksudmu, mengapa kamu menyerang?" Tanda seru. Acara besar, ia tertawa pangkat garis bawah pangkat. Makam dewa akan didorong dengan keras, dan tidak bisa dihindari untuk membuat daftar pada jam 12 malam minggu. Pada saat itu, teman-teman online harus datang untuk mendukungnya. Yah, itu akan diperbarui setelah jam 12 malam pada hari Minggu malam, ditambah esensi pengiriman, ditambah pertemuan yang bagus pada waktu itu, saudara-saudara yang sedang online harus bekerja keras untuk mengklik dan memilih, terima kasih. Chen Nan berkata dengan mencibir, "Lelucon, apakah Anda pembunuh yang layak menyalahkan saya atas serangan menyelinap itu? Anda tidak bisa melihatnya sendiri. Kami telah memberikanmu surat dari majikan dan juga menyebutkan namanya. Kenapa kamu masih melakukan ini? Apakah kamu benar-benar naif, atau kamu bingung?"
Datang ke sini dan bunuh aku, hanya sepucuk surat, beberapa kata, aku pikir tidak apa-apa. Hal yang murah di dunia. Aku tidak ingin membunuh di Akademi Kamikaze, tetapi keterampilan Anda harus dihapuskan, agar Anda tidak terus melakukan kejahatan di masa depan. Petik 2. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Beberapa pembunuh yang jatuh di tanah berteriak dengan liar, tolong, jangan sia-siakan keterampilan kita lebih suka menggunakan satu tangan sebagai gantinya. Chen Nan menghela nafas dan berkata, bunuh para pembunuh terus-menerus, hapus keahlianmu, dan biarkan kau hidup seperti orang biasa. Ini sudah menjadi kebaikan terbesar bagimu. Dia menepuk beberapa orang di tanah, tidak setelah berteriak pada mereka, kedua penyihir itu bergegas ke udara dan berkata, sekarang giliranmu. Dia mengangkat kakinya dan menendang pedang setengah potong di tanah, meluncur ke udara. Dua penyihir di udara sudah bergetar, mereka tahu bahwa Chen Nan tidak akan pernah terluka lagi, dan berbalik dan terbang keluar dari ladang Yanwu. Ada senyum sinis di sudut mulut Chen Nan. Apa yang diinginkannya adalah hasil ini. Dia melangkah di belakang dewa dan berjalan di belakang. Dia berdiri di pintu keluar Yan Wuchang, melompat ke kursi tinggi, lalu pergi lagi. Bangkit. Dua penyihir di udara ketakutan oleh kematian, dan buru-buru terbang ke ketinggian lagi, tetapi pada saat ini Chen Nan menangkap tangan naga, dan sebuah telapak tangan besar cahaya dengan cepat menyerang penyihir di udara. Membungkus penyihir tingkat 2 itu. Penangkap naga itu menyapu penyihir itu kembali, dan tubuh Chen Nan jatuh ke tanah. Dia membebaskan tangannya yang lain untuk terus membombardir ke bawah untuk menghentikan jatuh. Ketika dia mendarat dengan selamat di tanah, penangkap naga juga baru saja menangkap penyihir itu, dan Chen Nan mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya ke tanah. Pesulap itu menjerit dan hampir terkesiap. Chen Nan mengulurkan satu kaki dan menginjak punggungnya, memandangi pesulap yang akan pergi. Dia mengerutkan kening untuk sesaat, tetapi kemudian sebuah senyum muncul lagi di sudut mulutnya. Dia menginjak keras penyihir dan berkata dengan keras, apakah kamu ingin hidup? Penyihir itu menjerit lagi, dan berkata, aku ingin hidup. Jika kamu ingin hidup, cukup ikuti perintahku. Kaki Chen Chen menginjak punggung penyihir dan berkata, terbang aku segera untuk mengejar bajingan di depan. Pesulap itu mengertakkan giginya untuk sementara waktu, bergidik, tapi kamu, bagaimana kalau kamu menginjakku? Omong kosong, aku hanya ingin kamu membawaku untuk mengejar orang itu. Apa? Penyihir itu hampir tidak merasa marah. Apakah kamu ingin hidup lagi? Chen Nan menginjak sedikit keras, dan air mata dari penyihir tingkat 2 yang menyakitkan hampir keluar. Aku berjanji padamu, jangan menggunakan kekuatan. Penyihir itu mengerang kesakitan, dan kemudian membaca mantranya, perlahan melayang membawa Chen Nan. Pada saat ini, penyihir yang melarikan diri di depan telah berhenti dan sedang menonton dari kejauhan. Ketika dia melihat bahwa temannya telah menginjak kaki Chen Nan dan terbang ke arahnya, rahangnya hampir jatuh, dan kemudian dia tampak bangun dan terbang dengan tergesa-gesa, melarikan diri. Chen Nan sedikit menginjak penyihir di bawah kakinya dan berkata, kejar. Kamu penyihir kelas 2, dan dia hanya mencapai tingkat pertama. Jika kamu tidak bisa menyusulnya, hati-hati aku akan segera membunuh hidupmu. Penyihir itu mendengar kata-kata itu, tubuhnya bergetar, dan kecepatan terbangnya meningkat secara signifikan. Tidak, teruslah mempercepat, jangan beri aku trik, kamu harus tahu kekuatanku. Jika aku menemukan sesuatu yang salah, aku akan menjamin hidupmu terlebih dahulu. Pesulap itu tidak berdaya, menghela nafas, dan dengan cepat mengejar penyihir di depan, semakin dekat dan dekat. Penyihir di depan menemukan bahwa situasinya mendesak, mulai membedakan hal-hal, melarikan diri dengan putus asa, dan akhirnya bergegas ke lapangan Akademi Kamikaze. Saat ini, di puncak alun-alun, ada pertempuran untuk puncak kuat muda di 4 perguruan tinggi. Puluhan ribu orang berkumpul untuk menonton. Dia tiba-tiba terbang di atas alun-alun, dan segera menarik perhatian beberapa orang. Ketika Chen Nan menginjak penyihir, sebagian besar orang di alun-alun telah melihat langit, dan orang-orang di tanah membuka mulut mereka dengan terkejut, berseru dan berbicara. Ya Tuhan, aku membacanya dengan benar. Itu, humanoid Warcraft membawa tuannya. Sepertinya, bukan Warcraft, hanya seseorang. Ya Tuhan, apakah Akademi Kamikaze ingin melakukan beberapa program untuk membantu? Semua orang di alun-alun berseru, menunjuk, suara diskusi menyebar di setiap sudut dalam sekejap, dan akhirnya semua orang melihat anomali di udara dan melihat ke atas. Bahkan di atas tribun, para pendahulu yang sama stabilnya dengan Taisan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke udara. Setelah melihat situasi di udara, banyak orang tua tidak bisa membantu tetapi memuntahkan teh di mulut mereka. Di tribun Senfengchol Lege, jenggot gila dekan itu naik turun, tanpa diduga, Chen Nan begitu, harta, yang membuatnya merasa bahwa wajah kampus itu sangat hilang. Pertempuran di tengah alun-alun tampaknya telah kehilangan minat untuk menarik semua orang, dan sekarang hampir semua orang melihat ke atas. Banyak orang akhirnya mengenali Chen Nan, dan banyak anak muda berseru lagi. Bukankah itu pelindung Cuki si Chen Nan? Itu dia. Aku telah menyaksikan segala sesuatu di ibu kota kerajaan Jin. Aku marah pada iblis, menerbangkan pedang dan membunuh naga itu. 1 orang menolak pasukan 1000 orang, dan 7 pedang ajaib dari langit membunuh master tingkat kelima yang tiada taranya. Dia melakukan semuanya. Petik 2. Dia adalah iblis pembunuh. Apa yang ingin dia lakukan? Protes serius. Dia bahkan memperlakukan penyihir terhormat sebagai iblis, dan menuntut agar dia dihukum.
Chen Nan menginjak pesulap yang sedang terbang, dengan cepat menyusul pria di depan, mengangkat telapak tangan kanannya untuk menembak ke depan, bergegas ke tubuh penyihir di depan, dia berteriak dan jatuh ke tanah pergi dengan. Chen Nan memiliki langkah yang layak, menghancurkan beberapa meridian di tubuh penyihir, dan tidak mengambil nyawanya. Sejauh ini, dia ingin memerintahkan penyihir di bawahnya untuk mendarat di tanah. Namun, pada saat ini, seekor harimau yang gemetar meraung di barat laut alun-alun, sebuah harimau dengan unikorn, sayap berusuk, dan salju putih semua terbang seperti angin dan kilat dan langsung mendatangi matanya. Orang yang duduk di atas harimau terbang adalah Chu Yu, putri kecil kerajaan Chu. Dia mengenakan gaun kuning angsa, rambutnya yang gelap dan indah berkibar-kibar tertiup angin, kulitnya seperti salju, dan dia duduk di atas raja harimau putih salju, seperti debu. Peri. Pada saat ini, putri kecil yang licik itu memiliki sepasang mata yang cerdas penuh dengan tirani. Dia tersenyum enggan pada Chong Chenan dan berkata, hihi, itu menyenangkan, kamu benar-benar gengsi. Chenan tahu sifat jahat putri kecil itu, tidak ingin dilibatkan dengannya, dan ingin menyapa dan kemudian pergi, berkata, apa yang kamu lakukan, setan kecil? Tentu saja aku di sini untuk membantumu. Wajah putri kecil itu penuh senyum menawan, dan itu benar-benar disebut kota Gukingren dan kerajaan Gukingren. Tapi Chen Nan tidak berpikir begitu, menurut pendapatnya, senyum putri kecil itu tidak diragukan lagi jahat. Dia tampak melihat iblis dengan tanduk ganda dan sayap kelelawar menggelar giginya. Jangan mengacau, setan kecil. Sekarang kebanyakan orang sudah tahu identitasku, pasti ada beberapa orang yang sudah menebak identitasmu. Di bawah mata semua orang, kamu adalah seorang publik, tapi perhatikan etiket. Chen Nan melirik penyihir di kakinya dan menelan kembali kata, putri, dari putri. Memang, sejak terpaparnya identitas Chen, identitas putri kecil itu juga menyebabkan beberapa orang ragu, dan sekarang beberapa orang telah mempelajari identitasnya. Putri kecil itu mendengus dingin, dan berkata, tahu apa? Hei, aku ingin membantumu menyelesaikan penyihir di bawah kakimu sekarang, dan melihatmu jatuh bebas. Dia tersenyum sangat jahat. Chen Nan benar-benar terkejut. Jika itu di tanah, dia tidak takut, tetapi sekarang di udara, putri kecil yang licik itu memiliki raja binatang buas untuk membantunya. Dia segera merasa tidak enak, dan buru-buru berkata kepada penyihir, cepatlah ke tanah. Petik 2. Pesulap itu sedang menggendong seseorang, dan dia sudah lelah, dia menyeringai saat ini, dan setelah mendengar ini, dia turun dengan cepat. Putri kecil itu tersenyum dan berkata, itu tidak mudah dijalankan. Xiao Yu dengan cepat menyerang mereka dan menyebabkan orang yang telah menindas kami jatuh. Raja harimau membuka mulutnya dan menyemburkan nyala api besar, menyapu Chenan. Pesulap itu sangat peka terhadap unsur-unsur magis di udara, dan mendapati bahwa dia sedang diserang, karena insting, dia segera membaca mantra untuk menopang tirai air, menghalangi kobaran api kembali. Chenan tidak bisa mendapatkan cukup tembakan, menatap Raja Harimau yang sedang mengejarnya dengan hati-hati. Putri kecil itu cemas dan meneriaki penyihir, dasar idiot, kamu telah diintimidasi seperti ini, dan kamu masih membantunya. Jika kamu masih laki-laki, cepat jatuhkan dia. Mengapa pesulap itu tidak ingin menjatuhkan Chen Nan, tetapi dia tahu bahwa jika dia bergerak sedikit, dia mungkin jatuh ke tanah entah dari mana. Dia menyerah pada Chen Nan dengan sangat cepat dari awal. Dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang tamak yang takut mati. Dia telah berkompromi sebelumnya, dan sekarang dia bahkan lebih enggan untuk mengambil risiko. Sang putri kecil tidak melihat efek sama sekali, dan dia semakin dekat dan lebih dekat ke tanah. Dia cemas dan harus memerintahkan Raja Harimau untuk melancarkan serangan sihir yang lebih intens. Xiao Yu tidak memiliki kasih sayang setengah hati untuk Chenan. Beberapa dari mereka hanya sangat kesal. Sekarang dia sangat pekerja keras dan membombardir Chenan dan penyihir. Pesulap itu telah terlalu banyak menggunakan kekuatan sihir sebelumnya, dan sekarang dia memiliki sedikit kekuatan. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena menjadi orang bodoh, dan tidak lagi menolak serangan magis dari Raja Harimau. Chen Nan memotong ki pisau, dan menyelesaikan serangan sihir dari Raja Harimau satu persatu. Putri kecil itu sangat marah dan cemas sehingga dia tidak bisa membantu Chen Chenan di udara. Kultivator di tanah menatap langit dengan tak terduga. Tanpa diduga, pertempuran udara kini terjadi. Peristiwa mendadak ini menarik perhatian semua orang. Dapat diharapkan bahwa pada periode waktu berikutnya, nama Chen Nan pasti akan menjadi fokus pembicaraan orang lagi. Chen Nan memandangi putri kecil yang terbang di sekitarnya. Senyum muncul di sudut mulutnya, dengan lembut menyampaikan kepada si penyihir, pergi ke harimau terbang dengan kecepatan tercepat Anda, saya jamin Anda di sini prosesnya tidak terluka. Petik 2. Penyihir itu ragu-ragu, lalu berhenti jatuh, dan bergegas menuju putri kecil itu dengan cepat. Putri kecil itu ketakutan, dia tidak mengharapkan pihak lain untuk melakukan serangan balik tiba-tiba, dia dengan cepat memerintahkan Xiao Yu untuk menghindarinya. Tapi sudah terlambat, Chen Nan menangkap tangan naga dan melambai seperti kilat. Telapak tangan emas besar memancarkan cahaya keberuntungan padanya dan tas Raja Harimau. Pembelajaran unik ini menyebabkan banyak orang di lapangan berseru. Ah, langkah buruk ini. Putri kecil itu berjuang dan berteriak di telapak napasnya. Pada awal kerajaan Kaisar Chu, dia ditangkap oleh Chen Nan dengan penangkap naga, menyebabkan dia menjadi hampir Chen Nan. Pembantu itu, sekarang terperangkap oleh sekolah aneh ini, marah dan penuh kebencian.
Haha, iblis kecil, kamu telah memprovokasi aku 3 kali dan 5 kali, dan aku harus memberimu beberapa pelajaran sekarang. Chen Nan memandang satu orang dan satu harimau terus-menerus berjuang dan tertawa. Kamu, apakah kamu berani? Puteri kecil itu berteriak dengan hati-hati, jangan lupa bahwa kamu adalah budakku, kamu telah menandatangani kontrak dengan saya, jika kamu berani tidak menghormati saya akan mengumumkannya kepada publik. Chen Nan mendengar kata-kata ini dan merasakan kegilaan. Dia ingat pertemuan tragis ketika dia berada di barat kerajaan Chu. Dia segera mengumpulkan penangkap naganya, meraih putri kecil itu, lalu berbalik dan melompat ke belakang Raja Harimau. Ah, kamu biarkan aku pergi. Putri kecil itu terkejut dan ketakutan. Hatinya terganggu. Setiap kali dia menghitung Chen Nan, dia tampaknya tidak beruntung pada akhirnya. Melihat penampilan putri kecil Sei Nei, Chen Nan tertawa, yang membuat putri kecil itu berbulu sebentar. Pada saat ini, ia kehilangan belenggu penangkap naga, dan Raja Harimau mulai berjuang, mencoba melempar Chen Nan, yang membuatnya sangat tertekan. Chen Nan menghancurkannya dengan tinju dan berteriak, tuanmu ada di tanganku. Apakah kamu ingin aku menjatuhkannya? Raja Macan benar-benar dirugikan. Musuh besar itu duduk di punggungnya, tetapi dia pergi untuk membantu, dan akhirnya dia berhenti berjuang. Pesulap melihat Chen Nan melompat ke punggung Raja Harimau, matanya berputar, berusaha melarikan diri. Chen Nan melihat niatnya dan mencibir, jika Anda lebih percaya diri daripada Raja Harimau ini, Anda mungkin juga mencoba melarikan diri. Dengar pernyataan ini gelombang www.metelnovel.com gelombang tubuh penyihir bergetar, dan akhirnya dia tidak berani bergerak. Pada saat ini, sang putri kecil menggerakkan tangan, kaki, dan mulutnya bersama-sama, seperti macan tutul betina kecil, yang meraih, menendang, dan menggigit Chen Nan, dan terus mengutuk dalam mulutnya, aku akan menggigitmu, menangkapmu, menendang. Mati kamu. Dia mengerti garis bawah Chen Nan dan tahu situasinya saat ini. Jadi, meskipun dia takut sekarang, dia masih tidak lemah. Oh, setan kecil itu benar-benar berani menggigitku. Chen Nan benar-benar digigit lengannya, dan setelah menyeringai menyakitkan, dia dengan cepat membuka mulut kecilnya dan kemudian menekannya ke samping. Di bagian belakang Raja Harimau, angkat tangannya ke sekelilingnya, bokong pantat. Bentak, oh, kamu berani mengalahkanku sampai mati. Aku dan kamu belum selesai. Putri kecil itu terus-menerus merasa malu dan malu. Chen Nan memikirkan semua hal kebencian dari putri kecil itu, dan ketika dia ingat kontrak penjualan diri ditandatangani dengannya, dia merasa ada api yang membakar tubuhnya, dan dia tidak lagi ragu-ragu saat ini. Menutupi pinggulnya berantakan. Suara, retakan, terus berdatangan. Kerumunan yang menyaksikan tanah membuka mulut mereka karena terkejut, dan sang putri kecil melihat orang-orang di bawah menunjuk dan malu. Putri suatu negara diperlakukan seperti ini oleh khalayak luas, dan sistem macam apa itu, putri kecil itu hampir malu, menangis, dan akhirnya harus berkompromi. Oh, mati dan sampah, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Stop hand, ups, stop hand, jika sampai di telinga adikku, dia tidak akan membiarkanmu pergi, ups. Petik 2.